Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini, video yang akan disampaikan yaitu mengenai pembahasan soal cerita materi debit untuk kelas 5 SD. Baiklah, kita mulai saja. Nah, di sini kita amati ya bagaimana menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan satuan debit. Contohnya di sini, sebuah tangki air mengangkut 3000 liter air bersih. Nah, air di dalam tangki tersebut dipindahkan ke dalam 600 jerigen untuk dibagikan ke masyarakat yang sedang kekeringan selama 2 jam sehingga jerigen telah terisi penuh. Nah, tentukan debit air yang dipindahkan dari tangki ke dalam jerigen. Nah, di sini berarti diketahui volumenya 3000 liter ya. Kemudian waktunya 2 jam di sini. Nah, debitnya berarti rumus debit untuk mencari debit yaitu volume dibagi waktu. Nah, berarti 3000 liter dibagi 2 jam. Nah, debitnya berarti sama dengan 1500 liter per jam ya, satuan debitnya. Jadi debit air yang dipindahkan adalah 1500 liter per jam. Nah, di sini ya ada 10 soal. Nah, kita coba bahas ya. Soal yang pertama. Nah, ini sebuah tangki air mengangkut air sebanyak 250 liter. Kemudian air dalam tangki tersebut dialirkan pada masyarakat melalui ember-ember. Selama 25 menit, seluruh air pada tangki tersebut telah habis. Nah, berapa debit air tersebut? Kita coba ya. Nah, ini soal yang pertama, diketahui berarti volumenya 250 liter, kemudian dalam waktunya berarti 25 menit. Berarti debitnya sama dengan volume per waktu, berarti 250 liter dibagi 25 menit, berarti sama dengan 250 bagi 25, 10 liter per menit satuan debitnya. Jadi debit air dalam jerigen tersebut adalah 10 liter per menit. Kita ke soal yang kedua. Sebuah drum penampung air memiliki volume 150 cm3. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengisi air tersebut adalah 18 detik. Nah, berapa debit air drum tersebut? Kita coba ya. Nah, di sini diketahui berarti ya nomor 2 diketahui volumenya 150 cm3. Kemudian ini waktunya 18 detik. Ya, debit rumusnya volume dibagi waktu berarti sama dengan 150 cm3 dibagi 18 detik. Hasilnya 150 dibagi 18 itu sama dengan 8,3 cm3 per detik. Jadi debit air drum tersebut adalah 8,3 cm3 per detik. Kita kembali ke soal ya. Soal yang ketiga. Soalnya debit air adalah 25 cm3 per detik. Sedangkan volume wadah yang diisi air adalah 314 cm3. Hitunglah berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut. Nah, ini ya yang ditanyakan waktunya, diketahui debit dan volumenya. Kita coba ya. Nah, ini untuk soal nomor 3 yang diketahui ini berarti ya volumenya 314 cm3, debitnya 25 cm3 per detik. Nah, untuk mencari waktu sini atau T. Nah, T berarti rumusnya volume dibagi debit ya. Karena kan debit sama dengan untuk mencari debit yaitu volume dibagi waktu. Untuk mencari waktu, volume dibagi debit. Bagaimana untuk mencari volume? Volume berarti debit dikali waktu. Nah, di sini untuk mencari waktu, waktunya 314 cm3 per detik volumenya ya. Untuk mencari waktu, volumenya 314 cm3. Kemudian debitnya 25 cm3 per detik. Nah, ini ya. Nah, ini satuan cm3, satuan cm3 di atas di bawah dihilangkan ya. Kemudian 314 dibagi 25 itu hasilnya 12,6 detik.
ini satuan waktunya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah tersebut adalah 12,6 detik. Kita kembali ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Jika dengan debit air sebesar 36,5 cm3 per detik dan waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh sebuah bak mandi adalah 23 detik, nah, berapa volume bak mandi yang diisi air tersebut? Saya coba ya ke soal nomor 4 nih. Diketahuinya debitnya 36,5 cm3 per detik, kemudian waktunya 23 detik. Nah, volume berarti untuk mencari volume debit dikali waktu ya. Nah, berarti 36,5 cm3 dikali 23 detik itu hasilnya sama dengan 839,5 cm3. Nah, ini jadi volume bak yang diisi air adalah 839,5 cm3. Kita teruskan ke nomor 5. Nah, berapa waktu yang diperlukan jika kita akan mengisi wadah yang mempunyai volume 312 cm3 dan debit air tersebut adalah 1,5 cm3 per detik? Jadi kita lihat ya pembahasannya. Nah, di sini nomor 5 diketahui volumenya 312 cm3, kemudian debitnya 1,5 cm3 per detik. Nah, ditanya waktu rumusnya yaitu volume dibagi debit. Nah, waktu di sini berarti 312 cm3 dibagi 1,5 cm3 per detik ya, debitnya. Jadi waktunya sama dengan 208 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah tersebut adalah 208 detik. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke soal nomor 6. Nah, di sini berapa waktu yang diperlukan untuk dapat mengalirkan air sebanyak 50 liter ke dalam sebuah bak mandi jika debit airnya adalah 750 cm3 per detik? Nomor 6 ya. Kita coba bahas. Ke nomor 6 ya. Di sini diketahui volumenya 50 liter, yaitu 50 liter sama dengan 50 desimeter kubik ya, dikali 1000. Nah, ini berarti sama dengan 50.000 cm3. Debitnya 750 cm3 per detik. Ya, kita rubah ya, yang liternya rubah ke cm3. Jadi yang sama dengan liter itu di satuan kubik ya, satuan ukuran volume, yaitu sama dengan desiliter itu sama dengan desimeter kubik. Ya, berarti dari desimeter kubik berubah ke cm3. Nah, di sini turun 1 kali. Kalau di satuan ukuran volume di tangganya turun 1 kali, berarti dikali 1000 ya. Di sini berarti 50 dikali 1000, 50.000. Nah, berarti 50 liter itu sama dengan 50.000 cm3. Berarti waktunya ya, waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, berarti 50.000 cm3 ya dibagi ya, di sini maaf ini ya, dibagi 750 cm3 per detik. Nah, itu hasilnya sama dengan 66,7 detik. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah tersebut adalah 66,7 detik. Sekarang ke nomor 7. Sebuah kolam renang akan dibersihkan. Volume kolam renang tersebut adalah 1500 cm3. Debitnya diketahui sebesar 300 cm3 per detik. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut? Nah, di sini ya diketahui volumenya 1500 cm3.
kemudian debitnya 300 cm3 per detik. Nah, berarti waktunya itu sama dengan volume dibagi debit sama dengan 1500 cm3 dibagi 300 cm3 per detik, itu hasilnya sama dengan 5 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut adalah 5 detik. Kita ke nomor 8 ya. Di sini soalnya sebuah bak penampungan air akan dibersihkan. Volume bak tersebut adalah 8000 cm3. Waktu yang dibutuhkan untuk dapat mengeringkan bak penampungan tersebut adalah 50 menit. Berapa debit air bak tersebut? Sini ya, diketahui volumenya 8000 cm3, kemudian waktunya 50 menit. Nah, mencari debit berarti volume dibagi waktu itu sama dengan 8000 cm3 dibagi 150 dibagi 50 menit, maaf ya, itu sama dengan 160 cm3 per menit. Jadi debit air bak tersebut adalah 160 cm3 per menit. Kita kembali ke soal nomor 9. Sebuah drum memiliki kapasitas penampungan 90 liter. Drum tersebut berisi minyak tanah. Dalam waktu 12 menit, minyak tanah yang ada pada drum tersebut habis. Berapa debit minyak tanah tersebut? Kita lihat pembahasannya. Diketahui volumenya 90 liter, kemudian ini waktunya 12 menit. Nah, berarti debitnya itu sama dengan volume dibagi waktu sama dengan 90 liter dibagi 12 menit, itu debitnya sama dengan 7,5 liter per menit. Jadi debit tanah tersebut, debit minyak tanah tersebut adalah 7,5 liter per menit. Kita ke soal terakhir ya, soal nomor 10. Nah, di sini soalnya sebuah wadah memiliki volume sebesar 600 cm3. Debit airnya adalah 30 cm3 per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menguras air yang ada dalam wadah tersebut? Nah, di sini ya, diketahui volumenya 600 cm3, kemudian debitnya 30 cm3 per detik. Nah, waktunya berarti 600 cm3 dibagi 30 cm3 per detik, itu waktunya sama dengan 20 detik ya. Cm3 ini satuan dari volume, kemudian ini cm3 yang di bawah ya, kita bisa hapus ya, jadi dicoret, jadi tinggal detik. Ini satuannya, satuan dari waktu. Jadi waktu untuk menguras air yang ada dalam wadah tersebut adalah 20 detik. Itulah pembahasan materi debit ya, pembahasan soal cerita mengenai materi debit. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ditutup ya dengan ucapan salam sehat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.